Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi logaritma, yang lebih tepatnya lagi dia berhubungan dengan grafik fungsi logaritma. Oke. Ya, di sini masih sama untuk KD-nya. Anda lihat untuk indikator atau IPK-nya yaitu 3.1.16, menyelesaikan fungsi logaritma A log X dengan A-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1, dan untuk 3.1.17 menyelesaikan fungsi logaritma A log X dengan A lebih besar dari 1. Ya, untuk keterampilan yaitu menggambarkan fungsi logaritma. Ya. Oke. Kita langsung saja ke grafik fungsi logaritmanya. Tapi di sini Ibu akan memberikan Anda perbedaan antara grafik fungsi eksponensial dan grafik fungsi logaritma. Di sini ya, untuk astaga. Ya, di sini sumbu X, sumbu Y-nya. Ya. Ibu mau bilang kalau misalnya Anda tidak bisa menulis X matematika seperti ini, Anda boleh tulis jadi X seperti ini kan sama saja dengan yang ini. Jadi boleh tulis seperti ini kalau susah dalam menulis X-nya ini. Oke ya. Oke. Di sini untuk grafik yang warna kuning ini adalah grafik fungsi eksponensial. Kalau yang warna biru adalah grafik fungsi logaritma. Ya, di sini katakanlah grafik fungsi eksponensial yang fungsinya itu adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian kalau logaritma berarti fungsinya yaitu Y sama dengan 2 log X. Oke. Ya. Di sini contohnya Ibu akan berikan contoh. Misalnya kita ganti nilai X-nya itu dengan 0. Contoh, Y sama dengan 2 pangkat X. Oke, nilai X-nya ganti dengan 0. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Ingat, di fungsi eksponensial, bilangan apapun itu, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ya, berarti di sini titik koordinatnya X-nya itu adalah 0, Y-nya itu 1, berarti 0,1. Di sini ya 1 ya. Oke, X0, Y-nya 1. Nah, sebelah sini X-nya 0, Y-nya adalah 1. Sekarang kita cari yang ini. Oke. Ganti lagi. Kalau logaritma contohnya
y sama dengan y sama dengan 2 log x berarti 2 log x nya di sini untuk logaritma kan numerus, x nya adalah numerus. Kalau kita di eksponen, nilai 1 ini adalah hasilnya. Kalau di numerus, di logaritma nilai 1 ini adalah numerus. Oke, yang video sebelumnya bahwa kalau nilai hasil dari eksponensial itu adalah untuk ke logaritma, dia itu numerus. Jadi kita ganti nilai x nya adalah 1. Jadi kalau 2 log 1, kembali lagi ke sifat-sifat fungsi logaritma. A log 1 itu adalah 0. Kita ganti nilai a nya itu dengan 2. Jadi kalau 2 log 1 hasilnya adalah 0. Ya, kita kasih masuk nilai di sini adalah 1 ya, berarti titik koordinatnya x nya adalah 1, y nya 0. Oke, jadi Anda bisa lihat, oh iya ternyata betul logaritma itu dia merupakan inverse dari eksponensial atau kebalikan dari eksponensial. Kalau logaritma 0,1 kalau eksponensial 0,1 dan logaritma itu 1,0. Jadi paham ya untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Ya, di sini kita langsung saja ke grafik fungsi logaritma. Jadi grafik fungsi logaritma dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, yang tadi Ibu sudah katakan bahwa ini gambar untuk grafik fungsi logaritma. Yang tadi Ibu sudah jelaskan yang ini dari bawah melengkung ke atas, yang dia mendekati y negatif. Y negatif boleh min 3, min 1, min 2, min 3 sampai sekian-sekian. Oke. Ini kalau a-nya lebih besar dari 1. Ya, kalau dia dari atas kemudian turun melengkung ke bawah, ini kan dari bawah melengkung ke atas. Yang ini dari atas melengkung ke bawah, yang dia mendekati y positif. Y positif itu kan boleh 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke. Anda perlu lihat dulu sifat-sifat dari grafik fungsi logaritma tersebut. Ada 2 grafik ya, yaitu grafik ini a log x, a lebih besar dari 0, kemudian a kurang dari 1, dan grafik yang kedua yaitu a log x, di mana a nya itu harus lebih besar dari 1. Oke. Untuk sifat-sifatnya dari grafik a lebih besar dari 0 kurang dari 1 berarti nilainya itu di antara 0 sampai 1. Jadi kita ganti nilai a nya ini, kalau di antara 0 sampai 1 berarti dia dalam bentuk pecahan. Misalnya 1/2 ya, misalnya a bisa ganti dengan 1/2, 1/3, 1/4 sampai seterusnya, boleh 2/3, 5/3 ya, dalam bentuk pecahan ya, boleh seperti itu. Oke, itu nilai a nya lebih besar dari 0 kurang dari 1 di antara 0 sampai dengan 1 ya. Yang pertama untuk sifat-sifatnya yaitu terdefinisi untuk semua x lebih besar dari 0. Kemudian sifat yang kedua, jika x mendekati 0, artinya nilai x mendekati 0 seper-seper tuh yang dalam bentuk pecahan.
ya kan? Maka kalau Y besar sekali dan bertanda positif, ya. Misalnya kalau X-nya kita ambil 1/2, 1/3, 1/5, maka nanti kita mendapatkan nilai Y-nya itu dia besar sekali. Artinya nilai besar sekali itu ya 2, 3 sampai seterusnya yang bertanda positif. Oke ya, maksud dari sifat-sifatnya tadi. Sifat yang ketiga, untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Artinya nilai X sama dengan 1, jadi nilai Y-nya itu adalah 0. Oke. Kemudian sifat yang keempat, untuk X lebih besar dari 1, Y berharga negatif. Jika X semakin besar, Y semakin kecil. Artinya misalnya untuk X lebih besar dari 1, nilai X-nya misalnya 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, yang dia lebih besar dari 1, maka nanti kalau kita cari nilai Y-nya itu dia bernilai negatif. Oke. Kemudian kalau jika X semakin besar, ya, maka Y-nya itu semakin kecil sekali. Oke. Kemudian sifat yang bagian E, memiliki daerah asal X sedemikian sehingga, ini sedemikian sehingga ya. Sedemikian sehingga itu berarti penulisannya itu garis tegak. Bacanya X sedemikian sehingga nilai X, oke, nilai X lebih besar dari 1, X-nya itu elemen bilangan real. Oke, daerah asalnya itu ada di sumbu X. Ya. Kemudian memiliki daerah hasil. Ya, daerah hasil kan di sumbu Y kan, yang di sini. Oke. Jadi Y sedemikian sehingga nilai Y-nya itu elemen bilangan real, artinya bilangan yang nyata. Dan yang berikut, dia memotong sumbu X. Ini dia memotong di sumbu X ya. Yang ini memotong di sumbu X di titik 0,1. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, sumbu Y asimtot tegak. Ini asimtotnya ya. Asimtotnya artinya dia tidak boleh kena sumbu Y. Dia mendekati sumbu Y. Semakin hari semakin dekat, tetapi dia tidak menyentuh sumbu Y. Ini adalah sumbu, ini asimtotnya. Kemudian yang terakhir merupakan fungsi turun untuk setiap X. Perhatikan yang ini, grafik A log X hanya lebih besar dari 0 kurang dari 1, dia adalah fungsi turun. Oke. Mendekati sumbu Y positif, kemudian menurun ke sumbu Y negatif. Oke ya. Itu adalah beberapa sifat-sifat untuk menentukan atau menggambarkan grafik fungsi 0 di antara 0 sampai 1. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk grafik fungsi Y sama dengan A log X, untuk A lebih besar dari 1, artinya nilai A-nya ini tidak boleh 1, kita ganti dia lebih dari 1, boleh 2, boleh 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian numerus ini juga, atau nilai X-nya ini bisa dalam bentuk biasa atau dalam bentuk di dalamnya bisa ada variabel ya. Ada beberapa sifat untuk mau mengetahui grafik fungsi logaritma ini. Yang pertama yaitu terdefinisi untuk semua X lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua atau bagian B,
jika X mendekati 0 maka Y kecil, ya kan? Bulan jika X mendekati 0 maka Y kecil sekali dan bertanda negatif. Kalau kita lihat di grafik antara 0 sampai 1, ini jika X mendekati 0 maka Y besar sekali dan bertanda positif. Tapi kalau A lebih besar dari 1, jika X mendekati 0, artinya nilai 0, nilai A-nya itu 1/4 dalam bentuk pecahan ya, maka Y-nya kecil sekali dan bertanda negatif. Jadi kalau misalnya grafik A lebih besar dari 1, kemudian nilai X-nya itu 1/2, 1/3 dan lain sebagainya, maka nanti kita dapat nilai Y-nya itu dia kecil dan bertanda negatif, yaitu -2, -3. Itu misalnya saja. Kemudian bagian C, untuk X sama dengan 1 maka Y sama dengan 0. Dan yang berikutnya, untuk X lebih besar dari 1 maka Y berharga positif, kebalikan dari yang tadi. Jika X semakin besar maka Y semakin besar pula. Dan bagian berikutnya, dia memiliki daerah asal, yaitu daerah asalnya di X. Ini X sedemikian sehingga, ini garis tegak lurus ya, X sedemikian sehingga nilai X-nya itu lebih besar dari 1. Kemudian dia adalah bilangan nyata atau elemen bilangan real. Selanjutnya yaitu memiliki daerah hasil. Daerah hasil dia ada di nilai Y sedemikian sehingga nilai Y-nya itu elemen bilangan real atau bilangan yang nyata. Dan bagian berikutnya memotong sumbu X, ya kan? Jadi sama, kedua-duanya ini dia memotong sumbu X. Oke, dia memotong sumbu X. Kemudian selanjutnya merupakan fungsi naik untuk setiap X. Anda boleh lihat grafiknya. Kalau A lebih besar dari 1 maka grafiknya itu dia dari bawah naik ke atas, atau dari dia mendekati sumbu Y yang bernilai negatif tapi dia tidak kena sumbu Y. Oke, mendekati tapi tidak kena. Awas, karena ibu sudah lihat Anda punya grafik fungsi eksponensial, ada yang sampai kenal sumbu Y. Dia semakin hari semakin dekat tetapi tidak menyentuh sumbu Y. Jadi kalau A lebih besar dari 1, dia mendekati sumbu Y yang bernilai negatif melengkung ke atas. Oke. Iya, itulah ada beberapa sifat-sifat sebelum Anda mengetahui grafik fungsi logaritma. Ya, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soal ini ibu langsung merangkul kedua syarat yang tadi, yaitu grafik Y sama dengan A log X. Untuk A nya lebih besar dari 0 dan A kurang dari 1, berarti dia di antara 0 sampai 1. Kemudian syarat yang kedua yaitu Y sama dengan A log X. Untuk A nya lebih besar dari 1. Di sini untuk contoh soalnya kita sudah ditentukan nilai X-nya, tinggal Anda cari nilai Y. Nanti contoh soal yang kedua, di situ Ibu sudah menyiapkan contoh soal kedua, nilai Y-nya sudah diketahui, tinggal kita cari nilai X. Kemudian contoh soal ketiga, Ibu akan memberikan tips cara cepat untuk menyelesaikan soal grafik fungsi logaritma. Ya, kita langsung saja soalnya, yaitu gambarlah grafik dari fungsi logaritma Y sama dengan 1/2 log X dan f(x) sama dengan 2 log X. Jadi yang pertama, untuk mau menyelesaikannya kita buat tabel dulu. Buat tabel, masukkan nilai X, tinggal cari nilai Y. Ya, ini sudah jadi 1 ya. Mohon maaf, di sini ibu salah penulisan. Yang seharusnya itu fx, maaf, fx sama dengan 2
log X yang ini ya. Oke, kemudian kalau yang ini bukan F sama dengan 2 log X, dia terbalik ya, seharusnya Y sama dengan 1/2 log X. Jadi 1/2 ini tidak boleh setara dengan log X, harus di atas. Kalau untuk penulisan X, Anda boleh mau mengikuti penulisan X dalam bentuk matematika, tapi kalau susah Anda tulis saja X nya seperti ini. Oke ya. Ya, di sini nilai X nya 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Bagaimana sih kita mau tahu nilai X nya itu ini? Jadi kalau misalnya Anda lihat saja basisnya itu 2 dan 1/2 toh. Jadi kita masuk ke eksponensial. Kalau 2 pangkat 2 kan 4. Jadi kalau dari 0 sampai 1, 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Oke, karena kalau 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, ya kan, dan seterusnya. Atau misalnya lagi soal 3 log X dan 1/3 log X, ambil nilai X nya itu berarti kalau 3 pangkat 3 27 ya, di 1/27. Kemudian kalau 3 pangkat 2 9, 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27, seperti itu ya. Atau soalnya 1/5 log X dan 5 log X, ambil nilai X nya itu mulai dari boleh 1/25, 1/5, 1, 5, 25, sampai seterusnya atau sampai tak hingga. Oke, mungkin seperti itu. Kita langsung saja. Ibu akan memberikan contoh, salah satu contoh di antara 1/4 dan 1/2, kemudian 1 dan 2 dan 4 ya, mewakili nilai X nya yang ini, supaya kalau 1/4 betul tidak dapat nilai Y nya adalah 2. Kita buktikan sama-sama ya. Di sini yang pertama nih, kita cari ini dulu, Y sama dengan 1/2 log X. Oke, jadi yang ini ya, Y sama dengan 1/2 log X. Nilai X nya ini yang didapat, nilai Y nya maksudnya. Oke, jadi Y sama dengan 1/2 log X sama dengan 1/2 log X nya kita ganti dengan 1/4 sama dengan, oke, 1/2 log 1/4. 1/2 kita ubah ke eksponensial menjadi 2 pangkat min 1. Kalau ubah ke eksponensial dia menjadi pangkat negatif. Kemudian 2 pangkat min 1 log 1/4 ubah ke pangkat atau eksponen menjadi 2 pangkat min 2. Oke, sama dengan pangkat dari basis dan pangkat dari numerus kita turunkan. Jadi min 1 dikali dengan min 2, yang tersisa 2 log 2. Oke, sama dengan 2 log 2 hasilnya adalah 1. 1 kali min 1 kali min 2 hasilnya adalah 2 positif. Betul atau tidak nilai Y nya itu adalah 2? Ya, betul ya. Oke, kalau Anda mau kasih masuk nilai X nya dengan 1/2, jadi ganti saja, ikuti dengan apa yang Ibu sudah berikan contoh. Ganti dengan 1/2, kita ubah ke pangkat menjadi pangkat negatif, seperti itu ya. Sekarang Ibu akan ambil ini juga, nilai 4 ya, nilai 4 berarti
Y sama dengan 1/2 log 4. Kita ubah juga 1/2 menjadi 2 pangkat min 1, logaritma 4 ubah ke eksponensial menjadi 2 pangkat 2 sama dengan, kita coret 2 log 2 1, tinggal turunkan eksponensial, tinggal turunkan pangkat dari basis yang ini min 1, kemudian pangkat dari numerus 2. Jadi kalau min 1 kali 2 kemudian dikali dengan yang 2 log 21, hasilnya adalah min 2. Betul nilai Y nya adalah min 2? Oh betul. Jadi X nya 4, Y nya adalah min 2. Ya, seperti itu ya penjelasan dari Ibu. Tinggal Anda ganti nilai X2 dan X1 sesuai dengan apa yang Ibu sudah berikan contoh. Ya, selanjutnya Ibu akan berikan contoh soal dari bentuk syarat f(x) sama dengan 2 log X. Oke, Ibu hapus. Nanti tinggal Anda masukkan saja ke catatan Anda supaya pada saat evaluasi Ibu bertanya, Anda bisa menjawab. Iya, sini nilai X nya yaitu 1/4. Masukkan fx sama dengan 2 log X sama dengan 2 log, ganti X nya dengan 1/4. Oke, sama dengan sini atau sama dengan 2 log 1/4, berarti 2 pangkat min 2 ya, 2 pangkat min 2. Tinggal Anda coret 2 log 2, hasilnya 1 sesuai dengan sifat-sifat logaritma A log A, hasilnya adalah 1. Jadi 1 kali min 2 yang ini hasilnya adalah min 2. Oke, 2 log 2 1, 1 kali min 2 min 2. Kita cek apakah betul nilai Y yang didapat adalah min 2. Oke, betul ya. Tinggal nanti kalau 1/2 tinggal ini saja, ubah 1/4 dengan 1/2. Ya, di sini Ibu akan berikan contoh sama lagi dengan X nya 4. Ya, jadi fx sama dengan 2 log X sama dengan 2 log X nya diganti dengan 4 sama dengan 2 log 4 ubah ke eksponensial menjadi 2 pangkat 2, tinggal 2 log 2 1, 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Oke, betul ya, nilai 4 X Y yang didapat adalah 2. Mungkin seperti itu, tinggal 2 cari seperti ini aja, 1 pun lakukan hal yang seperti ini. Oke, kita ke contoh soal grafiknya. Habis cari nilai X dan Y, langsung ke grafik. Iya, grafik kita buat kurva ya, dari sumbu X ke sumbu Y. Di sini untuk Y ya, coba kita lihat ulang. Untuk Y sama dengan, untuk Y sama dengan 1/2 log X. Tadi nilai
X nya itu 1/4 berarti dia di antara 0 dengan 1. Ingat, jadi 1/4 itu yang paling kecil. Oke, ini 1/4 ke Y nya adalah nilai X nya adalah, ibu ulang yang ini ya, nilai X nya adalah 1/4 di sini, kemudian nilai Y nya adalah 2. Oke, di sini ya, dia di antara 0 dengan 1, jadi 2. Kemudian nilai X nya adalah 1/2, berarti yang ini sebelah sini, ini 1/4 di sini. Dia tidak boleh mendekati, tidak boleh kenal sumbu Y. Tuh, dia naik ke Y nya 2 yang ini, selanjutnya 1/2 di situ, itu ya, 1/2 berarti Y nya adalah 1, yang ini kita tarik. Kemudian X nya 1, Y nya 0, ya kan ya. Selanjutnya X nya 2 ya, X nya 2, Y nya adalah -1, dia turun ke sini, X nya 2, Y nya -1, ini ya. Kemudian X nya 4, X nya 4 turun ke Y nya adalah -2. Tinggal kita tarik dari atas turun ke bawah. Oke, dari atas turun ke bawah. Ini ya, dari atas turun ke bawah. Jadi dia mendekati, dia semakin hari semakin mendekati sumbu Y, tetapi tidak menyentuh sumbu Y. Ini adalah asimptotnya. Oke. Ya. Kemudian untuk Ibu melihat grafik, Anda pada grafik fungsi eksponensial, ada kebanyakan buatnya naik ke atas begini. Tidak boleh ya. Jadi dia mendekati sumbu Y tapi tidak menyentuh sumbu Y. Oke, sekarang ke efek sama dengan 2 log X. Perhatikan yang ini. Yang pertama, nilai X nya itu adalah 1/4. Nilai X nya itu adalah 1/4. Oke. X di sini 1/4. Nilai Y nya adalah -2. Sama ya, X nya 1/4, yang ini Y nya adalah dia turun ke -2. Oke, kemudian X nya 1/2 turun ke Y nya adalah -2. Oh, maaf ya, Ibu ulang. Untuk efek sama dengan 2 log X. X nya 1/4, Y nya adalah -2. Kemudian X nya adalah -2, Y nya adalah -1. Kemudian satunya X, Y nya 0 ya, dia karena dia sebentar. Kemudian atau selanjutnya X nya 2. Oke, X nya 2, maka Y nya adalah 1. Jadi X, Y nya 1, dia naik ke atas. X nya 4, naik, Y nya adalah 2.
tinggal kita tarik dia mendekati sumbu Y bernilai negatif. Ini kalau ini mendekati sumbu Y bernilai positif, kemudian dia naik melengkung ke atas, ya, dia melengkung ke atas, tidak menyentuh sumbu Y. Yang tadi bilang kenapa ini asimptotnya di Y. Kemudian Anda perhatikan dia memotong sumbu apa? Sumbu X, karena di antara titik 0,1. Oke ya, inilah grafik dari dua syarat A log X dengan A log X dari A nya lebih besar dari 0 kurang dari 1, dan A log X A lebih dari 1. Ya, Anda paham? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Gambarlah grafik dari fungsi logaritma Y sama dengan 1/3 log X. Sama halnya kita penyelesaian itu buat tabel dulu. Di sini yang Ibu bilang tadi, Y sudah ditentukan. Y sudah ditentukan, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita cari nilai X. Oke, jadi Y nya kan gampang saja, min 3, sama halnya dengan yang ini. Untuk menentukan nilainya kan 2, 1, 0, min 1, 2. Ini kalau basisnya 2. Oke, kalau yang ini basisnya 3, jadi min 3, min 2, ya kan, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Oke, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kita cari nilai X. Oke, nilai X yang kita cari. Jadi cara untuk menyelesaikan atau mencari nilai X yaitu kita lihat sini kan sepertiga. Jadi sepertiga, cara penyelesaiannya sepertiga pangkat, ini kita pakai masukkan dalam bentuk eksponensial, ya. Sepertiga pangkat min 3 yang ini. Oke, sepertiga yang ini ya, basisnya ya, sama dengan sepertiga kita ubah ke pangkat negatif menjadi 3 pangkat min 1. Dipangkatkan min 3. Paham ya? Selanjutnya sama dengan 3 pangkat min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3, 3 positif. Jadi tinggal 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 hasilnya berapa? 27. Oh, berarti nilai X nya itu adalah 27. Oke, itu ya. Atau kita masukkan, ini kan bentuk eksponensial. Coba kalau logaritma. Logaritma berarti 1 per, ntar Ibu kasih perbedaan, 1/3 log. Ya, kalau logaritma berarti nilai X nya ini ya adalah numerus. Ya, jadi numerusnya yang mana di eksponensial? 27. Kan dari video sebelumnya bahwa kalau misalnya 3 pangkat 2 sama dengan 9, ya. Kalau ke logaritma 3 log 9 pangkat 3 log 9 itu sama dengan 2. Kenapa? Kita lihat kalau hasil dari eksponennya, ini adalah hasil dari eksponensialnya. Kalau 27 ini adalah hasilnya. Kalau di eksponensial, diulang. Kalau di logaritma 27 ini adalah numerusnya. Ini
numerusnya tuh yang mana, yang X, yang X nih. Oke. Ya, jadi kita kasih masuk nilai X nya itu ini numerusnya, yaitu 27. Oke, sama dengan sepertiga log 27 sama dengan sepertiga log 27 berarti berapa ya? 27 kita ubah ke eksponensial kan menjadi sepertiga log 3 pangkat 3 ya? Ya, 3 pangkat 3. Oke, sama dengan sepertiga log 3 pangkat 3 ubah ke bentuk pecahan menjadi 1/3 pangkat min 3 ya, sama dengan kita lihat sepertiga log sepertiga 1 kali min 3 hasilnya adalah min 3. Betul nilai Y yang didapat adalah min 3? Betul ya. Jadi logaritma ini adalah kebalikan dari eksponensial. Sudah ya. Oke, selanjutnya min 2, tinggal Anda masukkan min 2 ganti min 3 dengan min 2, hasilnya yang didapat adalah 9. Kemudian min 1 ganti dengan min 1, nanti dapat hasilnya adalah 3. Oke, seperti itu ya. Kemudian ya, jadi kalau ganti X nya itu ada min 3 dengan 0 ya, gini ya. Kalau ganti sepertiga pangkat 0, sepertiga pangkat 0 ya 1. Kan bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian kalau sepertiga pangkat 1 hasilnya adalah sepertiga. Betul? Ya. Kemudian sepertiga pangkat 2, sepertiga pangkat 2 hasilnya adalah 1/9. Sepertiga pangkat 3 1/27. Oke ya, seperti itu. Jadi ini contoh soal kedua sudah ditentukan nilai Y-nya. Y-nya mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Boleh min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita langsung saja ke grafiknya. Jadi X-nya 27, Y-nya min 3, X-nya 9, Y-nya min 2, X-nya 3, Y-nya min 1, kemudian X-nya 1, Y-nya 0, X-nya sepertiga, Y-nya 1, X-nya 1/9, Y-nya 2, dan yang terakhir X-nya 1/27, Y-nya adalah 3. Sekarang kita masuk ke grafiknya, yaitu tinggal hubungkan. Ya, Ibu minta maaf. Sini kalau grafiknya Ibu pakai kertas biasa saja karena kebetulan kertas berkotak dan milimeter bloknya tidak ada. Jadi kalau misalnya Anda buat grafiknya, masukkan ke kertas milimeter dan atau berkotak ya, biar itu nilai Anda punya nilai keterampilan. Iya. Di sini yang pertama tadi nilai X-nya adalah 1/27. 1/27 berarti di sini ya 1/27, Y-nya adalah 3. Oke. Kemudian X-nya 1/9. 1/27 kan dia sudah semakin sekecil. 1/9 ke 2
dan 1/3 sudah semakin besar, dia semua menuju 1, 1/3 ke 1, kemudian ini X, sumbu X, ini sumbu Y ya, X nya 1, Y nya adalah 0, X nya 3Y min 1, X nya 9, Y nya min 2, buat garis putus-putus ya, supaya gampang untuk menarik kurvanya. Kemudian 27G, Y nya min 3, tinggal Anda tarik, berarti dia karena 1/3 log X dari atas turun ke bawah, dia mendekati semakin hari. Kalau 1/27 boleh, 27 boleh sampai seterusnya, berarti dia semakin hari mendekati Y tetapi tidak menyentuh sumbu Y. Ingat ya, dia mendekati sumbu Y tapi tidak menyentuh sumbu Y ya, dia menurun ke bawah. Ini adalah fungsi Y sama dengan 1/3 log X ya. Anda sudah paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga ini, gambarlah grafik dari fungsi logaritma f(x) sama dengan 2 log 3x kurang 4. Nah, di sini ada perbedaan. Numerusnya ini ada memiliki variabel x, yaitu 3x kurang 4. Ya, sama halnya kita buat tabel ya untuk menggambarkan grafik fungsi tersebut. Di sini Y-nya sudah diketahui juga. Y-nya itu dari min 3, min 2, ini kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat negatif 3, pangkat negatif 2, pangkat negatif 1, pangkat 0, ya kan? 0, 1, 2, 3. Iya. Kita cari nilai X-nya. Oke. Jadi nilai 2 log 3x kurang 4 ini hampir sama dengan grafik 2 log x. Ya kan, grafik yang ini. Yang ini 2 log x. Karena kita lihat untuk basisnya adalah 2. Jadi dia hampir sama dengan 2 log x. Ada bedanya sedikit, yang tadi kalau di sini Y sama dengan min 3. Kalau ibu punya di sini kan Y-nya cuman sampai min 2. Boleh min 3. Kalau min 3 ya 1/8. Oke, kalau contoh soal ini Y-nya sampai min 3. Jadi Y sama dengan min 3. Jadi kalau X-nya itu 2 pangkat min 3. Ya, 2 pangkat min 3. Kalau 2 pangkat min 3 kan 1/8. Oke, kalau ibu punya contoh sebelumnya cuman 1/4. Kalau ini min 3 berarti 1/8. Ya, itu ya. Jadi mikirnya gini, bukan X tapi yang sini. Di sini kan 3x kurang 4 ya toh. Jadi 3x 3x ya. 3x, maaf, ibu hapus dulu. Taruh 2 pangkat. 2 pangkat min 3 UAK pangkat
positif menjadi 1/8. Jadi mikirnya gini, sini 3x kurang 4 sama dengan 2 pangkat min 3. Kita mau cari nilai x nya ya, 2 pangkat min 3. Oke, 3x kurang 4. Ini ibu atur baik-baik, ibu ulang biar tidak makan tempat. Masalahnya ibu cuman buat video ini bukan curhat ya, cuman pakai HP ya. Jadi sini 3x kurang 4 sama dengan 2 pangkat 3, 2 pangkat min 3 sama dengan, maka 3x kurang 4 sama dengan 1/8. Oke, jadi biar tidak pecahan, yang ini biar tidak pecahan, kita kalikan dengan 1/8 ya. Kita kalikan yang ini semuanya ini dengan 1/8 biar tidak ada pecahan 1/8 ini. Oke, 3x kali per 8 24x dikurangi dengan 4 kali per 8, hasilnya adalah 32 ya, sama dengan 1/8 bagi 1/8 1. Oke, jadi 24x sama dengan 1 min 32 pindah ruas menjadi tambah 32, jadi 24x sama dengan 33, x nya adalah 33/24. Oke, jadi untuk min 3 x nya adalah 33/24. Oke ya, gitu ya. Kemudian kalau min 2 ibu pakai min 2 berarti 2 pangkat min 2 ya, tinggal Anda ubah yang ini. 3x kurang 4 sama dengan 2 pangkat min 2 ya kan, ikuti terus sampai sini. Hasilnya adalah 13/12. Ibu cuman jelaskan satu aja ya, mewakili yang ini. Kemudian untuk min 1, kalau min 1 berarti ya 2 pangkat min 1 ya kan, hasilnya adalah 3/2. Oke, kemudian 0, jadi kalau 2 pangkat 0 hasilnya ganti ya, di sini hasilnya adalah 5/3. Oke, atau ibu buat ya untuk 0 ini, untuk 0 misalnya 3x kurang 4 sama dengan 2 pangkat 0 gitu. Maka 3x kurang 4 sama dengan 2 pangkat 0 hasilnya 1 ya kan. Maka 3x sama dengan 1 min 4 pindah ruas tambah 4, 3x sama dengan 5, maka x nya sama dengan 5/3. Betul ya yang ini ya. Kemudian kalau 1 dapat hasilnya 2 atau tidak, coba. 1 ini 1 mewakili 2 dan 3 ya. Jadi kalau kita masukkan 3x kurang 4 sama dengan berarti 2 pangkat 1 ya, ke 3x sama dengan 2 pangkat 1 2, 3x kurang 4 sama dengan 2 pangkat 1 2,
3x sama dengan 2 tambah 4. 2 tambah 4 ya. Maaf. 2 tambah 4. Oke. Asyhadu. Maka x nya sama dengan 2 tambah 4, 6. 6 bagi 3, 2. Betul hasilnya 2? Ya. Selanjutnya kalau 2 adalah 8/3. 8/3. Ibu kasih contoh lagi untuk 8/3. Oke ya, tinggal kasih masuk itu aja lah. Kemudian 3 hasilnya adalah 4 ya. Selanjutnya kita masukkan dia ke atau kita buat kurva ya kan. Kita buat kurva x dan y antara sumbu koordinat kartesius. Jadi kita lihat ya, yang nilai x yang paling besar itu adalah 4 ya kan, ke 4, kemudian 2 ya. Oke, sini grafiknya yaitu seperti ini. Yang paling besar itu adalah 4, kemudian 2 ya. Kalau 8 kita cek 8/3. 8/3 itu kita jadikan desimal kan. 8 bagi 3 2, sekian ini kan, 2, sekian atau 2/3 kan. 2 kali 3 6, 6 tambah 2 8, 8/3. jadi dia diantara 2 dan 2 ini ya kan 2, sekian, 2 dan 4. Jadi 2, sekian berarti dia di sini 8/3. Oke, tadi 4 itu ke 3, kemudian 8/3 jadikan desimal 2, sekian atau 2,2/3 sini ya, 2/3 jadi 8/3 ke 2, kemudian 2 ke 1. Selanjutnya kalau berapa ini ya, selanjutnya itu 5/3. Ini 5/3, kita lihat 5/3 itu dapat 1 2/3 kan. 1 ke 3 3 tambah 2 5 ya toh. Jadi 1 2/3. Nih 1 2/3. Oke, jadi 5/3 ya. Ini kita tulis 1 karena kita lihat bahwa pecahan banyak ini ya kan. Jadi kita perkirakan, jadi ini 1. Oke, karena 5/3 itu 1 2/3, jadi dia di sini ya, 5/3 di 0, x nya 0. Oke, kemudian y nya ini. Selanjutnya x nya 5/3, y nya 0, kemudian 2/3. 2/3 itu apa ya, berarti 1,5 ya kan.
1/2. Ini 2/3 ya, bukan 3/2. Maaf, salah penulisan. 2/3 yang ini. 3/2, maaf, 3/2. Betul, 3/2. Jadi itu dia turun ke -1. Selanjutnya berapa ya? 2/3, 17/2. 17/12. Kalau 17/12 itu 1,3 ya kan, 1,3 ya, ini 1,3 berarti dia masih di antara 1 dan 2 ya. Selanjutnya 17/12 ke -2, yang -2. Selanjutnya 33/24 itu berarti 9/24 ya kan, itu 9/24. Oke ya, jadi 33/24 turun ke -3. Oke ya, jadi kita lihat tarik grafiknya. Ini dia dari bawah mendekati ini ya. Kita perhatikan kenapa ada garis putus-putus, karena ini adalah asimtotnya. Lihatnya dari mana? 3x kurang 4 ya. 3x kurang 4 ini kita lihat bahwa sini ya, aku kasih penjelasan. Karena dia negatif, 3x kurang 4, maka grafiknya itu dia bergeser ke kanan. Di sini tuh 3x kurang 4 ini, karena numerusnya 3x kurang 4, maka dia bergeser ke kanan. Beda dengan yang ini. Yang ini karena numerusnya adalah x, yaitu 2 log x, maka dia tetap di sini ya, asimtotnya ini di y. Tapi kalau soalnya yang ini 3x kurang 4 ya kan, di sini Ibu jelaskan lebih jelasnya lagi. 3x ya, 3x kurang 4 sama dengan 0. Oke, maka 3x sama dengan -4 pindah ruas jadi 4. X nya adalah 4/3. Oke, 4/3. 4/3 itu kita lihat ya. Jadi kalau 4/3 itu adalah 1/3 kan, 1/3, 3 tambah 1, 4/3. Karena tidak boleh 0, kalau 1/3 dia masih di sini. Yang ini kan, yang ini kan 1 ya toh, karena x nya fungsinya itu adalah 2 log 3x kurang 4, jadi x sama dengan 4/3 yang dari ini. Yang ini x sama dengan 4/3, jadi kalau 4/3 itu 1/3. Jadi kita garis putus-putus di sini, 1/3. Oke, inilah adalah asimtotnya, dia bergeser ke kanan. Kalau misalnya soal 2 log 3x tambah 4
berarti min 4/3 yang didapat toh. Oke, berarti dia grafiknya itu akan bergeser ke kiri di sini. Nanti garisnya gini, asimptotnya nanti garis putus-putus di sini. Ya kan, dia di nilai min 4/3 atau min 1/3 dia di sini. Paham ya? Karena negatif maka dia bergeser ke kanan, kalau positif dia bergeser ke kiri. Oke, jadi ini adalah asimptotnya, dia mendekati 4/3 tapi tidak menyentuh 4/3 atau 1/3. Oke, mendekati nilai yang bernilai negatif, melengkung naik, melengkung ke atas. Oke, ini adalah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 log 3x kurang 4. Oke, ya, Anda paham? Berarti kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Ya, contoh soal keempat ini Ibu kasih tips cara cepat apabila kalau misalnya mau menyelesaikan soal-soal untuk ujian. Ya, di sini perhatikan gambar grafik fungsi logaritma berikut. Manakah yang termasuk grafik fungsi y sama dengan 3 log x tambah 4? Ini tampilannya Anda mencari grafik mana yang termasuk soal 3 log x tambah 1. Oke, cara cepatnya Anda lakukan yaitu, jadi penyelesaiannya untuk cara cepat, buat tabel dulu x, y. Nah, oke, di sini kan kita lihat basisnya 3. Ya, jadi kita pasang 3 pangkat 0, 3 pangkat 1. Ini cara cepatnya kalau menyelesaikan soal ujian. Gunakan cara ini. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, boleh sampai seterusnya. Ya kan? 3 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Oke ya. Sekarang kita masukkan nilai y-nya itu, ambil nilai ini. Ambil nilai yang eksponensialnya ini. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian nilai x-nya ya. Sekarang nilai x-nya Anda ambil, perhatikan dulu. Di sini numerusnya itu adalah x tambah 1. Ini. X tambah 1. Ulang, numerusnya adalah x tambah 1. Bagaimana caranya? Kita tulis, kita cari. Jadi kalau numerus x tambah 1 sama dengan 0. Kalau grafiknya kan nanti dia, kita cek di sini. Grafiknya ada 2 ini. Ini dan ini. Dia bergeser ke kiri. Kenapa? Karena positif 1. Jadi x-nya sama dengan kurang 1. Dia bergeser ke kiri ya, kita cek. Oh iya. Ini ada 2 grafik yang bergeser ke kiri antara C dan D. Oke ya. Ya, jadi ulang x sama dengan min 1. Ya, jadi tinggal Anda nilai yang ini Anda kurangi 1 karena min 1. Kalau di sini kurang 1 berarti tambah 1. Kalau misalnya soal x yang di sini, x kurang 1, 0, x-nya sama dengan 1 berarti tambah 1. Jadi grafiknya itu nanti dia bergeser ke kanan. Tapi Ibu akan jelaskan yang ini ya.
dia bergeser ke kiri karena X tambah 1. Oke, bulan. Jadi yang ini Anda kurangi dengan 1 supaya mendapatkan nilai X. 1 kurang 1, 0. Oke. 3 kurang 1, 2. 9 kurang 1, 8. 27 kurang 1, 26. Oke. Kemudian 81 kurang 1, 80. Itu cara cepatnya. Jadi kita sudah dapat nilai X-nya 0. Nilai X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 1, X8, Y-nya 2, X26, Y-nya 3, X80, Y-nya 4. Sekarang kita cek, lihat di sini. Mana ya? 1, 3, 16, tidak sampai 80. Yang ini. Oke, nilai X-nya 2, 8, 26, 80. Ya. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti dia memotong antara sumbu X dan sumbu Y. Ya kan, 0 dan 0. Ya. Kalau yang sebelumnya itu 0 memotong sumbu X. Oke, karena 1,0. Oke. Ini 0,0. Kemudian 2 X, Y-nya 1, X-nya 8, Y 2, X 26, Y 3, X 80, Y-nya 4. Oke, kita tarik dari bawah, kan 0 ya kan, dari bawah ke atas. Kenapa dia bergeser ke kiri? Karena soalnya numerusnya X tambah 1 berarti X-nya sama dengan min 1. Asimptotnya ini dia di min 1. Oke ya, jadi kalau mau buat asimptot, lihat numerus, ya kan? X tambah 1 berarti nilai X-nya min 1, tinggal min 1. Buat asimptot kayak yang tadi, untuk buat asimptotnya yaitu yang ini. Ini, asimptotnya yang ini. Asimptot dari ini. Ya kan? 3X kurang 4 berarti 4/3. Udah paham ya? Itu cara cepat untuk menyelesaikan soal-soal ujian. Ya. Grafik yang termasuk grafiknya adalah bagian D. Kalau sudah Anda punya latihan soal ya. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi logaritma Y sama dengan 1/4 log X dan fx sama dengan 4 log X. Jadi mau ambil nilai X nya itu mulai dari, boleh pangkat 2, 1/4, 4/4, 16, 1/16, 1/4, ya kan, 1, 4, 16, boleh. Kemudian soal yang kedua, gambarlah grafik fungsi logaritma fx sama dengan 4 log X tambah 2. Dua soal, catatannya masukkan materi dan tugas di catatan, supaya kalau pada boleh Anda, kalau misalnya waktu sudah ditentukan, Anda buat tugas dulu. Buat tugas, kemudian kirim for ibu, lalu ada waktu Anda masukkan materi ke dalam catatan. Tugas pun masukkan ke dalam catatan. Kenapa? Supaya pada saat evaluasi ibu bisa memberikan pertanyaan, Anda bisa langsung jawab. Kemudian yang kedua, tugasnya kirim lewat Classroom. Oke. Tugasnya itu Anda kirim lewat Classroom. Yang ketiga, tugasnya dalam bentuk PDF. Catatannya bagi yang memiliki laptop. Ya, kalau tidak yang memiliki laptop, boleh foto lalu kirim.
Dan yang keempat ini penting sekali karena Anda gambar grafik fungsi logaritma itu adalah nilai keterampilan Anda. Jadi boleh gambar bagus-bagus kalau tidak ada punya kertas milimeter blue, boleh punya sisa-sisa buku berkotak, ya gambar situ baru tempel di catatan. Ingat, gambarnya sesuai. Oke. Kemudian itulah jangan lupa Anda mengerjakan soal sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan. Sampai di situ, mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, komen, dan share ya. Dan juga jangan lupa kalau keluar rumah tetap memakai masker, cuci tangan, jaga imun tubuh, kemudian tetap semangat belajar, khususnya matematika peminatan, karena ya belajar matematika itu ya sulit ya, tapi sebagai siswa harus betul-betul menjadi siswa yang terbaik. Pelajaran apapun itu, ya khususnya matematika, harus kalian pelajari. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.